pas aku mau ikutan SNMPTN kalau nggak salah. Ada satu orang ngomong gini dan satu orang ngomong gini. Kalau nggak salah laki-laki, kalau satu orangnya, jadi ada dua orang yang aku pernah ingat perkataannya. Nah, orang pertama ini laki-laki, dia bilang gini, kalau kita tuh punya keinginan tuh harus fokus. Ketika fokus, kita bakal sampai satu titik itu dan kita bakal nyampe sampai titik yang kita inginkan. Kita analogikan adalah misalnya ini tuh ada matahari ya, Dit. Ini tuh matahari. Nah, ini tuh adalah misalnya ini tuh corong, apa ya, pipa yang bolong gitu, Dit. Kebayang nggak? Ini matahari di atas nih, ini pipa bolong gini. Ini tuh tujuan aku, Dit. Tujuan aku ini. Ketika cahaya matahari difokuskan ke satu titik, itu bakal kebakar. Kebayang nggak? Kan matahari itu panas ya. Tapi ketika cahaya matahari itu kita fokuskan ke satu titik, titik ini tuh bakal kebakar. Berarti bakal sampai kan ke tujuannya. Nah, sama halnya dengan kamu punya tujuan, fokus satu titik. Fokus satu titik. Jadi aku kayak, oh yaudah, aku fokus. Dan ini tuh aku aku simpan ke dalam bentuk doa juga. Doa itu aku fokuskan ketika aku ingin A, aku bakal terus-teruskan aku bilang A ke Allah. Gitu. Dan itu tuh sama relate dengan teman aku yang kedua. Pas aku mau SNMPTN, mau pengumuman SNMPTN, mungkin ini ada beberapa teman yang udah dengar ceritanya. Jadi 5 hari sebelum SNMPTN pengumuman, aku tuh ketemu sama teman aku yang dia tuh muslimah banget, namanya Vina. Halo Vina. Jadi dia tuh anak IPA dan pinter banget. Aku tuh curhat gini, Vin, kata aku tuh, aku nanti mau ke pendidikan bahasa Jepang UPI, doain ya, aku keterima SNMPTN undangan. Terus dia bilang gini, sambil tungkul gini ya. Tungkul teh apa? Sambil ini nunduk. Nah, itu nunduk. Nah, sambil nunduk gini. Lanjut. Si Vina tuh. Mul, coba ubah doa kamu. Yang tahu yang terbaik itu bukan kamu, tapi Allah. Coba 5 hari ini kamu ubah doa setelah sholat, bilangnya jangan aku biar keterima pendidikan bahasa Jepang, tapi ya Allah, aku pengen pendidikan bahasa Jepang, tapi berikan yang terbaik. Yang terbaik itu Allah yang tahu. Coba kata dia teh. Coba ubah doa kamu kata-katanya gitu. Jadi minta ke Allah boleh, maksa, tapi di akhirnya, tapi Allah tahu yang terbaik. Aku ingin mengikuti yang terbaik oleh Allah. Aku ubah dong, doa aku dari 5 hari itu. Dan keterima pendidikan bahasa Jerman UPI. Ya, itu takdir mungkin ya, kayak aku tuh cuman iseng-iseng aja. Ya, aku iseng-iseng aja sebenarnya si bahasa Jerman. Aku cuman suka Habibie, aku suka Jerman sedikit doang. Tapi aku inginnya bahasa Jepang, tapi takdir berkata lain. Dan aku tuh bersyukur ketemu orang dua itu. Dan pas aku tahu, dan Vina juga ya, dia kedokteran Unpad, bidik misi sama kayak aku. Jadi soleh banget. Jadi itu quotes-nya di pasrah dalam artian tetap berusaha juga ya, Her ya. Ya. Diem doang enggak. Diem doang enggak kayak gitu kan pasrah itu. Tapi kita dalam artian harus ada usaha. Kemudian setelah kita berusaha, ya kita pasrahkan usaha kita tersebut. Dan nanti juga akan mendapatkan takdir yang terbaik yang tadi disebutkan oleh Hermo. Dan sekarang kan jalan takdirnya juga sekarang udah beda lagi nih. Saya diberikan jam mengajar di sana, dan ketika saya langsung turun ke lapangan di kelas menyukai anak-anak gitu kan, saya ke bawah jadi senang gitu. Ada hal baru ya, Dit. Gimana? Ada hal baru yang dipelajari. Nah, itu ada hal baru sebenarnya. Kalau misalkan mau ngelihat ijazah saya sih bukan di situ gitu, bukan di sekolah dasar, tapi di SMK gitu. Tapi ketika berada di sana dan saya mendapatkan job untuk mengajar di sana, ya udah saya terima dulu. Dan ketika saya terima, ternyata saya lebih menyukai di mengajar gitu di sekolah dasar, sampai akhirnya sekarang pun ya jadi harus meluruskan lah gitu, karena memang tuntutan administratifnya juga harus S1, jadi sarjana guru SD. Ya, dan Adit pun sekarang udah sekolah lagi ya untuk lagi jalan. Jadi itu memang ya benar sih Hermo, apa yang telah kita usahakan itu sebenarnya
pasrahkan kepada Allah Betul. Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa ya, untuk mendapatkan takdir yang terbaik. Rasanya gimana sih Hermo sekarang? Seneng nggak sih? Aku Ada senang. nyangka nggak sih ketika kamu ini mendapatkan apa? Jadi kok pernah ada perasaan gini? Kok jadi masuk ke Jerman nggak sih? Nah, ada punya perasaan kayak gitu nggak? Aku tuh awal semester 1-2 nggak benar kuliahnya, nggak Oh pernah gitu. ngedengerin dosen. Hmm. Karena aku tuh kuliah di lantai 3 yang berdekatan dengan jurusan bahasa Jepang, di mana aku belum bisa move on sama bahasa Jepang. Aku masih suka ikutan, aku ketemu teman-teman orang bahasa Jepang, masih belajar ikutan ekskul lagi, UKM bahasa Jepang, tapi bahasa Jermannya ke apa namanya, ke distrik. Dan di situ pernah dipanggil dosen, kamu mau lanjutin kuliah bahasa Jerman mumpung masih semester 2 atau kamu mau pindah? Soalnya aku tuh suka pakai headset, nggak pernah, nilainya masih C, masih D, banyak banget semester 1-2 karena Oh. aku nggak sesuai passion, tapi karena dari situ ketika di apa ya, diberi saran dan apa namanya, dipapagahan gitu, diberi nasihat sama dosen dosen pembimbing akademik, dia bilang gini, kamu tuh bidik misi, harusnya bersyukur di sini dan kamu harusnya belajar yang tekun. Orang tuh ingin di kursi yang kamu duduki sekarang. Itu aku langsung mikir jauh. Ah iya ya benar. Iya, Aku iya, tuh iya. dulu berdoa tuh ingin kuliah aja bersyukur, karena di keluarga mama cuman aku doang yang alhamdulillah bisa kuliah dan mama tuh bangga banget gitu. Ya udah, dari situ aku langsung benar-benar giat dan belajar gimana cara belajar bahasa Jerman. Dari semester 2, aku langsung ngedeketin teman yang dia emang udah pernah ke Jerman dan pintar, aku langsung les sama dia. Dan alhamdulillah dia baik gitu. Ya di situ aku lari, aku ngejar orang-orang. Berarti Alhamdulillah bisa. balik lagi ke tadi ya. Selain kita pasrah, ada juga rasa syukur ketika tadi dosen ngasih tahu ya ke Bilang. Hermo ya. Di semester 2 itu baru tune in untuk suka Untuk bahasa lari. Jerman. Ya, aku udah awal-awal cuman aku tuh apa namanya, nyontek ke teman, terus ngelihat internet. Iya, Bahasa iya, iya. Jerman itu susah banget karena nggak ada kemauan, karena aku nggak kenal sama si hal itu. Tapi ketika aku kenal dan aku punya tujuan, aku tuh harus ke Jerman, aku apa, jadi aku giat banget belajarnya, alhamdulillah gitu. Nah, ada kejadian nih, musibah Kenapa, Pak? biasa. Oke, jadi lupa lagi tadi mau nanya apa. Tapi Hermo, gini, eh, ada hal yang belum kamu capai nggak selama ini? Setelah berada di passion kamu sebenarnya sekarang udah dapet nih jadi seorang, ya saya menyebutnya selebgram gitu, influencer gitu. Nah, tapi ada hal yang belum kamu capai nggak? Yang ingin kamu Pergi capai ke Jerman. dalam waktu dekat. Iya, pergi ke Jerman. Pergi ke Jerman, belum. eh Apa ya, kayak aku tuh nggak tahu kenapa aku ingin ke Jerman, karena tuntutannya adalah aku tuh pengen ketika aku ngajar bahasa Jerman, aku udah pernah ke sana. Aku pengen, aku bisa nyeritain ke anak-anak didik aku tuh bahasa Jerman tuh gini, karena aku udah tahu penutur bahasa aslinya tuh dia ngomongnya gini. Aku udah pernah ngobrol sama mereka. Jadi aku tahu mau ngejelasin kalau di Jerman itu ada bus bawah tanah, ada kereta cepat, ada kereta yang kita tuh nggak bisa terlambat, kita kalau jam 7 harus pergi jam 7, ada yang harus gini, bla bla bla. Jadi kayaknya wajib deh. Itu tuh dulu, Tapi sekarang aku nggak ngerti, keinginan itu tuh terkikis sedikit-sedikit karena pandemi, Karena kalau Adit tahu, dari 2017 tuh aku udah sempat mau ke Jerman kan, nggak diizinin sama si mama. 2018 udah diizinin nih waktu itu tuh, tapi nggak di ACC sama kayak perusahaan di sananya. Terus aja ditolak gitu. Jadi kayak mau kerja gitu kan di Jerman, bukan kuliah. Terus 2019 aku udah apply dari 2018. 2019 apa 2020 mau pergi tuh, aku tuh mau jadi Ausbildung gitu. Enggak. Aku apply 2019,
Aku tuh udah dapat kontraknya, udah bener-bener kontrak September tanggal 1 harus udah di Jerman tahun 2020. Adit tahu kan Februari sama Maret udah pandemi. Ya, ya, Di ya. situ apa namanya, kedutaan Jerman di Indonesia di Jakarta tuh tutup. Aku nggak bisa, bener-bener nggak bisa apply buat aku ke Jerman. Mau dia mau kuliah, mau dia urgent, kecuali urgent kalau sakit ya, katanya bisa. Aku sampai nge-email, aku udah dapat kontrak nggak diizinin. Karena itu lagi pandemi banget. Jerman pun lagi tutup. Jadi kayak, hah, emang aku nggak diizinin ya sama Allah untuk ke sana? Aku sampai pernah mikir gitu, Hmm. nggak diizinin atau belum diizinin. Tapi kok berturut-turut setiap tahun tuh ada aja yang hal-hal yang ngehalangin aku ke sana. Sampai aku mungkin menemukan jawabannya adalah, Mulyadi, kamu masih punya mamah yang perlu kamu jaga di Indonesia. Oh my Aku tuh lebih God. ke kayak, oh my God, aku sampai kayak, oh ya udah, Iya, iya, iya. aku masih punya, menurut aku dunia aku tuh kan satu udah nggak ada tuh, almarhum bapak 2015. Nah sekarang tuh kayak gimana kalau pas aku di Jerman, mungkin tahun dulu, misalkan 2 tahun lalu aku ke Jerman, tiba-tiba bisa pulang karena kontrak kerja, kan Hmm. siapa tahu kan. Iya, iya. Nah makanya di sini aku mikirnya, oh ya udah deh, aku ngebahagiain mama dulu dan dijalanin sama Allah, dikasih jalan. Dah nih kamu kerja jadi guru bahasa Jerman. Nggak jauh tentang tentang Jerman. Udah kamu di sini dulu aja. Hmm. Nah di situ Jadi, aku, hmm. oh jawaban, mungkin ada yang orang lain menemukan jawaban dari orang lain ya. Tapi aku jawabannya dari diri sendiri, yang mungkin dari Allah juga. Ya, jadi ini discovery diri kamu dengan Tuhan ya sebenarnya ya. Mencari Benar, gitu, benar. mencari Mm, jawaban, mencari jawaban apa yang selama ini kamu ikhtiarkan atau usahakan gitu kan. ya, Sebenarnya kan udah berusaha banget ini. Mau mau ke Jerman dari tahun berapa? 2017 ya? 2018 awal. 2018 sampai pandemi yang kemarin 2020 Februari masih Mm, belum bisa gitu. Dan akhirnya dari sini Hermul berpikir, dan ya itu bagusnya berpikirnya itu dibawa ke arah yang lebih intens kepada Tuhan gitu kan, sehingga akhirnya oh iya ternyata gua harus apa sayang, bukan sayang tapi harus menjaga ibu gua yang ada di sini gitu kan, betul, menggantikan peran almarhum gitu ya. benar. Menggantikan peran almarhum untuk menjaga ibu kayak gitu. Jadi memang hikmah lagi ternyata ya yang didapatkan. Hikmah banget. Di setiap kejadian pasti ada sesuatu yang kamu petik Ya. dan kamu harus tahu itu gitu. Mau Benar-benar. mau tanya lagi nih, masalah bukan masalah sih tapi 5 hal yang menjadi kebaikan di dalam diri kamu. Maksudnya? 5 hal yang ada, 5 hal kebaikan yang ada di dalam diri kamu. Misalkan Hermo ini rajin sholat atau apa kayak, Masa aku rajin yang nyebutin tahajud. berarti ria dong. Ya itu punya 5 hal yang apa menjadi nilai plus buat diri kamu. Hmm, maaf, disclaimer sebelumnya, aku bukan ria, tapi aku ingin memberitahu ke semua orang yang ada di sini dan menonton. Kalau kamu ingin kenal aku, kamu harus tahu 5 hal ini. Yang pertama, ini edit ya, editor. Ya. Mulyadi adalah Aduh, humble jangan person. kayak gitu. Capek sumpah ngedit. Cukup detik doang nanti di Oke, tengah-tengah. oke, oke. Oke, yang pertama, Mulyadi itu humble person. Aku aku langsung jelasin aja satu-satu. Humble person karena aku gampang dekat sama orang lain. Jadi kayak ya gitulah, Kak Era mau kenalan sama orang lain tuh gampang. Yang kedua, resep ngebodor karena hidup itu harus dibawa enjoy. Yang ketiga, hmm, moody, kadang moody gitu. Yang keempat, seru diajak ngobrol, beda kan sama yang tadi. Yang kelima, eh, sayang sama orang yang memang sayang, bakal lebih sayang sama orang yang sayang, ngerti nggak? Jadi Iya, kalau iya. ada orang yang nge-treat, kalau ada yang orang yang ngasih aku apel, aku bakal lebih ngasih apelnya gitu. Oke. Jadi itu ya 5 hal yang jadi nilai positif yang ada di dalam diri kamu ya. Betul. Ada, kalau misalkan nih kamu berada di masa lalu atau kamu memiliki lorong waktu
terus bisa mengubah masa lalu, apa yang ingin kamu rubah di masa lalu itu? Nggak bisa anjir. Astagfirullahaladzim. Deg-degan aku. Sebenarnya, Dit, kalau dibilang kalau emang ada kesempatan untuk mengubah masa lalu, aku pengen ada satu hal. Tapi sebenarnya gini, sebelum aku ngejelasin ya, masa lalu itu yang ngebentuk aku sekarang. Jadi aku tuh sebenarnya nggak mau ngubah masa lalu gitu. Sebenarnya. Tapi kalau Adit bertanya mengenai kalau ada kesempatan, aku ingin satu hal, yaitu kalau 2015 tahu almarhum Bapak mau meninggal, aku nggak akan kuliah. Gitu kayak, soalnya aku nggak tahu detik terakhirnya, aku belum bilang sayang, aku belum pernah bilang I love you, karena aku sama Bapak termasuk orang yang gengsian. Jadi aku tuh humorisnya turun dari Bapak, tapi gengsiannya turun dari Bapak juga. Jadi kayak, aku tuh nggak pernah bilang kayak, soalnya Bapak suka sambil heureuy, aku nggak tahu dia tuh serius apa enggak, jadi aku tuh bete aja sama dia gitu. Jadi kayak astagfirullahaladzim, sampai sekarang tuh kayak masih menyesal aja nggak pernah bilang sayang ke Bapak, walaupun aku tahu dia tuh sayang banget ke aku. Itu kalau aku gitu. Dan kalau bisa aku lulusnya 2015 sebelum Bapak meninggal, biar karena apa, keinginan Bapak aku sama si Mama tuh, almarhum Bapak aku tuh pengen banget ngelihat aku wisuda pakai toga itu doang. Tapi hasilnya kan aku foto cuma sama Mama gitu. Tapi bahagia kan sekarang? Bahagia banget, alhamdulillah. Bahagia banget, alhamdulillah. Teman banyak, relasi banyak ya, Hermo kan influencer sekarang. Alhamdulillah. Apa yang kamu inginkan sekarang sedikit-sedikit terwujud ya. Dan Alhamdulillah. nah, pada Harus momen itu bersyukur. pasti kamu harus ngerasain, bukan ngerasain tapi gimana caranya nih biar kamu bisa bangkit pada momen itu. Benar. Gimana caranya? Benar. Oh itu tuh bertanya. Pertanyaan cuy. Gimana gimana caranya? Ya ya. Gimana Ulangi dong, Dit. caranya? Ya pada momen itu kan pasti Hermo tuh ngerasa jadi murung mungkin ya selama beberapa hari gitu kan pasti. Ya. Gimana caranya biar kamu bisa bangkit, meyakinkan diri sendiri bahwa oh ya udah ternyata sekarang saya harus jadi pengganti dari ayah gitu. Hermo ini berapa bersaudara sih? 4 bersaudara, anak keempat. Bungsu ya. Bungsu. Sama tuh. Ya, kita sama bungsu. Ya, sama. Cara buat bangkit, Dit, orang-orang pasti beda ya, dan time-nya juga, waktunya juga pasti beda banget. Entah itu pasti ada yang berbulan-bulan nggak bisa move on karena kehilangan seseorang tuh pasti, Dit, itu mah kayak jantung kita tuh beberapa detik kayak hilang. Kayak gitulah, apalagi orang yang deket gitu. Dan ya kerasa pisan gitu. Tapi aku tuh suka ngeanalogin gini, kayak ayah dan ibu tuh adalah sayap. Nah, ketika satu sayap tuh nggak ada, berarti kan kita nggak bisa terbang nih. Nah, kamu jalan kaki aja. Kamu kan masih punya kaki, tapi ditemani sama mama kamu di sini. Walaupun ayah kamu udah nggak ada. Jadi aku masih punya satu sayap, walaupun nggak bisa digunakan untuk terbang, tapi kamu bisa jalan kaki dan berlari. Karena aku kekuatannya sekarang ya di diri aku sendiri. Gitu dulu aku kayak, aduh aku masih punya mama nih. Ya udah, aku jangan ngehilangin si sayap ini lagi. Bakal remuk banget aku kalau nggak ada sayap satu lagi gitu. Jadi aku ngeliat mama di. Oke. Sampai sekarang pun kalau misalkan Hermo ngerasa sedih atau ngerasa kecewa, pernah ya Hermo kecewa sama seorang? Ya, kamu juga pernah kan? Sering. Seringnya bisa diceritain nggak seberapa kali gitu? Ya sering lah. Yang diceritain ini beda lagi pembahasan, Oh, beda. Ya berarti kalau kamu biar ngebangkitin diri sendiri atau menguatkan diri kamu sendiri tuh ngelihat mama gitu ya? Ya, ngelihat kamu masih punya ini loh mama kamu, dunia kamu tuh ini gitu. Aku pasti, aduh lagi sedih, aku pasti cerita ke si mama. Dan mama, ketika aku ngedengerin advice-nya, nasihatnya dari mama tuh, Dit, tenang pisan. Jadi kayak, oh my God,
pokoknya tenanglah kayak dunia gitu Mama teh. Nah, ini ya salah satu contoh misalkan nasihat dari seorang ibu tuh penting gitu kan, dan Penting kita banget. harus menghormati mereka gitu ya. Betul. Oke, Hermo, makasih banyak udah bergabung di podcastnya saya yang kedua ini. Ini beda sih Keren. banget. Nah, Terima kasih juga Dit mungkin udah ini akan ngundang. digeneralkan untuk siapapun lah, bukan untuk Ya. siswa-siswa saya, tetapi untuk siapapun yang menyimak tayangan ini, yang menyimak Umum ya podcast Dit. ini. Anak Gimana? kecil bisa ini mah. Umum ini untuk Ya, umum ya. umum, umum, Anak umum. kecil bisa, orang dewasa bisa gitu. Pokoknya jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen lah. Dan hikmahnya Betul. dari pembicaraan kita hari ini, yang pertama pasrah, tetapi kita dalam artian harus tetap berusaha, Harus bukan? tetap berusaha. Kemudian bagaimana sejauh apapun kita melangkah, kalau kita berusaha, Tuhan pasti akan berikan takdir yang terbaik untuk kita. Gitu ya. Mantap banget. Terima kasih Hermo. Mantap, mantap. Ini editannya harus bagus ya, kayak ada toeo, ada suara lumba-lumba, Nggak udah ada gitu lah, kayak nggak ada, ada lah, podcast mah nggak akan ada, paling detik doang. oh ada detik, aku giginian teh nggak seru, si editornya nggak gawe. Nggak ada. Editornya belum dibayar, jadi nggak mau ngedit katanya. Oke. Ya udah deh, lancar ya Dit untuk Ya, ya. apa Makasih namanya Hermo, lancar juga, podcastannya, mudah-mudahan YouTuber makin, kedepannya lancar. amin, amin, amin. Mudah-mudahan makin banyak makanan yang dipromosiin, dan Hermo juga sehat, Amin. dan Amin. kita Kamu tetap juga kuat sehat selalu. di PPKM level 3 ini ya. Semoga Ya. pandemi ini cepat berakhir. Terima kasih Hermo. Assalamualaikum.